Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu serta dimudahkan segala urusannya. Kembali lagi di channel Bangun Dakwah yang membahas tentang kisah-kisah Islami, fakta menarik serta kata-kata motivasi dari gua. Nah, sebelum kita masuk ke kisahnya, alangkah baiknya kita dengarkan dulu kata-kata motivasi dari saya yang saya kutip dari Google, yang bahwa tangisan orang pendosa lebih Allah cintai daripada tasbihnya orang yang sombong. Teman-teman semua, pada kali ini saya akan menemani tidurmu dengan kisah Islami, yaitu kisah wanita penzina yang ingin bertaubat. Kisah ini diriwayatkan oleh Imran bin Al-Husain Al-Khansa. Suatu hari, seorang wanita yang penzina menghadapi Rasulullah dan memohon ampun untuk didoakan karena ia ingin bertobat. Wanita penzina tersebut ternyata telah mengandung anak hasil perselingkuhannya dengan pria yang lain. Pada waktu itu wanita itu berkata, "Ya Rasulullah, aku telah berzina, padahal aku sudah menikah dan sekarang aku hamil. Maka sucikanlah aku dengan hukuman mati sebagaimana perintah Allah dalam Al-Quran." Bahkan pezina tersebut terus memohon kepada Rasulullah supaya dihukum rajam agar dibebaskan dari dosa-dosanya. Pada waktu itu ia berkata lagi, "Ya Rasulullah, sucikanlah aku dari dosa yang telah kulakukan. Aku telah melanggar Allah. Bagaimana nantinya aku akan bertemu Allah?" kata wanita pezina tersebut. Namun Rasulullah yang mendengarkan itu hanya memalingkan wajah dari wanita penzina tersebut. Rasulullah yang menganggap bahwa wanita itu sedang mabuk. Hingga Nabi pun berkata, "Kembalilah sampai anakmu lahir," ujar Rasulullah kepada wanita itu. Singkat cerita, 9 bulan berlalu. Wanita itu akhirnya melahirkan. Di hari pertama nifasnya, ia pun datang kembali bertemu Rasulullah. Bahkan di hari itu ia juga membawa anaknya. Di saat berjumpa Nabi, ia kembali berkata, "Wahai Rasulullah, sucikanlah aku dari dosa zina yang telah kuperbuat." Rasulullah pun hanya berkata, "Pulanglah, susuilah dia. Maka jika engkau telah menyapinya, kembalilah kepadaku," kata Rasulullah. Dengan hati yang amat sedih, wanita itu pun akhirnya kembali lagi ke rumahnya. Teman-teman semua, pada saat usia anaknya beranjak 3 tahun, ia pun kembali lagi bertemu Rasulullah. Perlu teman-teman ketahui bahwa si wanita tersebut tetap tidak berubah pikirannya. Ia tetap dengan argumennya serta amanah Rasulullah bahwa ia disuruh kembali untuk bertemu dengannya ketika ia sudah menyapih anak yang telah dilahirkannya. Ketika bertemu dengan Nabi untuk bertobat, ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah menyapih anakku, maka sucikanlah aku," katanya. Melihat kesungguhan wanita penzina itu, Rasulullah pun bersabda, "Kembalilah kepada semua yang hadir di sana. Siapa yang mengurusi anak ini, maka dia adalah temanku di surga." Teman-teman semua, akhirnya hati Rasulullah pun bergerak. Beliau meminta sahabatnya untuk membawa bayi tersebut. Kemudian, si wanita itu pun diikat dan dirajam oleh orang-orang hingga meninggal dunia. Di waktu itu Rasulullah pun memastikan bahwa wanita itu benar-benar bertaubat serta semua dosanya berguguran karena ketulusannya memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pun bersabda, dosa wanita itu hilang seperti hari dia terlahirkan. Setelah wanita tersebut meninggal dunia, beliau pun menyolatkan wanita penzina tersebut. Umar bin Khattab yang sedang bersama Rasulullah pun heran melihat Rasulullah. Umar pun bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kenapa engkau menyolatkan dia? Sungguh dia telah berzina." Rasulullah pun bersabda, "Sungguh dia telah bertobat dengan satu taubat yang seandainya taubatnya itu dibagikan kepada 70 orang dari penduduk Madinah, maka taubat itu akan mencukupinya. Apakah engkau mendapati sebuah taubat yang lebih utama dari pengorbanan dirinya untuk Allah?" Umar pun hanya diam. Teman-teman semua, inti dari kisah ini bahwa setiap anak Adam pasti sering berbuat salah. Dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah orang yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.